Kisah ini seharusnya tak terjadi, namun terjadilah. Bagai hujan tropis hangat yang berbisik di dedaunan palem, lalu tiba-tiba turun, menyapu lapisan emas dari fasad rumah dan hanya menyisakan dinding yang basah dan jujur. Nama saya Ratna. Kami pindah ke Kemang ketika Aditya membuka kantor hukum baru dan memantapkan kesuksesannya, katanya, dengan membeli rumah berkolam renang, teras jati, dan ruang tamu kaca yang memantulkan cahaya Jakarta. Para tetangga melihat kami sebagai teladan, pasangan serasi yang semuanya terkendali. Saya tersenyum kepada mereka seperti ibu rumah tangga di majalah-majalah mewah, sopan, tanpa celah. Dan di dalam diri saya, keheningan menyelimuti, bagai ruang tunggu yang tak ada pengumuman penerbangan. Di penghujung Januari, sesuatu terjadi yang kemudian terasa terlalu simbolis. Pagi harinya, langit runtuh. Hujan, deras, pucuk-pucuk pohon tumbang, kolam renang berubah menjadi cermin, dan bahkan penjaga gerbang duduk lebih dekat ke bilik. Seolah-olah bisa bersembunyi dari hujan di balik topi. Listrik berkedip-kedip lalu padam. Rumah itu terasa lembab seperti kotak linen. Semua yang ada di dalamnya terasa redup. Saya menelepon layanan listrik, mereka bilang, "Tunggu, daerah ini setengah distrik tanpa listrik." Aditya ada di Bekasi, dengan suara, "Saya akan selesaikan semuanya, meminta untuk tidak khawatir dan tidak membuka gerbang." Saya pergi ke taman, yang saya dengar hanyalah gemerisik hujan di dedaunan. Rangga masuk dari jalan, menawarkan untuk memeriksa panel listrik, dan kami berdiri di garasi yang remang-remang, di mana tercium bau karet dan lembab. "Akan menyala," katanya, dan ia menambahkan, "tapi tidak sekarang." Kami tak melewati batas apapun. Kami hanya duduk di gazebo teras dan mendengarkan rintik hujan. Aku membicarakan hal-hal yang tak pernah kuucapkan. Tentang bagaimana tawaku telah menjadi sebuah gambar, tentang betapa lelahnya aku menjadi bagian dari interior, tentang bagaimana kesunyian di rumah telah menjadi lebih keras daripada musik. Dia mendengarkan seolah dia diajari untuk tidak berdebat dengan rasa sakit orang lain. "Aku melihatmu bersama Arga malam itu. Bagaimana kau memeluknya? Kau memeluknya seolah kau takut meninggalkan dunia," kataku, dan langsung menyesalinya. Dia menunduk. "Aku punya adik perempuan, Bu. Aku pernah membawanya ke rumah sakit dengan cara yang sama. Saat kau takut, tanganmu menjadi kuat dengan sendirinya." Dan tiba-tiba sesuatu yang lama di dalam diriku terlepas, seperti simpul yang diikat di masa kecil. Kami mendengar suara mesin di luar gerbang. Ternyata sopir dari kantor Aditya, mereka telah mengirim generator aki. Lampu kembali menyala. Rumah itu kembali berkilau dan patuh, seolah tak pernah berhenti menyala sedetik pun. "Terima kasih," kataku, dan menyadari bahwa aku tidak bersyukur atas lampu itu. Setelah itu, aku mencoba menjauh dari tepi jurang. Selama beberapa hari, aku meminta asistenku memesankan mobil untukku, menjemput Arga dari sekolah sendiri, berpura-pura sibuk menjadi mentor di sebuah proyek amal. Aku meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, bahwa tidak ada jurang pemisah, dan hanya kebiasaan yang melukisnya di bawah. Namun di malam hari, aku melirik handuk yang selalu ia letakkan di dekat pintu, dan aku merasakan gelombang menerpaku, bukan gairah, bukan kejernihan. Aku telah lama menjalani hidup orang lain. Aditya menyadari perubahan itu dengan aneh. Ia menjadi perhatian dalam bentuk laporan. Ia mengirim kurir membawa bunga setiap Rabu, mengirim tautan ke kursus pengembangan diri, memesankan kami liburan akhir pekan di Bali, dan mengirimkan jadwal. Saya membaca pesan-pesannya seperti surat bisnis, dengan tenang dan sopan. Ia bukan suami yang buruk. Ia hanya bukan suamiku. Pikiran ini tidak terasa seperti sebuah kalimat, melainkan seperti diagnosis yang setelahnya Anda tidak dapat hidup seperti sebelumnya jika ingin pulih. Suatu malam, aku meminta Rangga untuk mengantarku, bukan pulang, melainkan ke jembatan tua di Cipedak.
5 menit, kataku. Kami keluar. Hujan tidak turun. Airnya keruh dan memantulkan cahaya yang langka. Berapa banyak orang yang menyeberangi jembatan ini mengira mereka berjalan di tanah, kataku sambil tersenyum mendengar kalimatku yang aneh. Ia terdiam, lalu ia berkata, orang sering pergi ke tempat yang tidak menyakitkan, tapi terkadang kita tidak bisa pergi ke sana. Kemana kita tidak bisa pergi? Tanyaku. Kemana kita tidak bisa kembali menjadi diri kita yang dulu setelah melangkah? Ia berdiri agak ke samping, seolah melindungiku dari diriku sendiri. Saat itulah aku mengerti dengan jelas untuk pertama kalinya. Bahkan, jika aku mencapai tepian, ia tidak akan mendorongku. Rangga adalah pria yang menjunjung batas, bukan jembatan. Tak lama kemudian, semuanya terselesaikan dengan cepat dan mudah, bagaikan sakelar. Aku bangun dan menulis surat. Tanpa tuduhan, tanpa detail, tanpa nama orang lain, aku menulis bahwa aku tak ingin rumah kami menjadi museum kesuksesan, bahwa aku bersalah karena menjalani peran yang kupilih karena takut selama bertahun-tahun, bahwa aku tak butuh mobil baru atau pulau baru, melainkan udara baru. Kutinggalkan surat itu di atas meja. Lalu aku turun ke halaman dan berkata kepada Rangga, "Tolong antar aku ke kantor notaris hari ini." Ia menatapku. Dan ia mengerti segalanya. Ia tak bertanya apa-apa. Ia hanya membuka pintu mobil. Perceraian di negara kita banyak perangko dan sedikit kata. Orang-orang di koridor membicarakan kehidupan orang lain, seolah-olah mereka sedang memeriksa rekening. Saya duduk di kursi yang keras dan memikirkan kolam renang yang akan segera menjadi milik orang lain. Tentang lampu rotan yang tak pernah saya cintai. Tentang teras yang selalu berbau cat minyak setelah hujan. Aditya datang sendiri, wajahnya fokus, jari-jarinya di telepon. Dia menatap saya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama mengatakan sesuatu yang tidak seperti bisnis. "Kenapa?" kataku. "Karena aku ingin hidup." Sungguh, itu bukan kalimat yang indah. Itu satu-satunya hal yang kutahu bagaimana mengatakannya dengan jujur. Kami menandatangani surat-surat. Di tempat parkir, aku meminta Ranggu untuk tidak mengantarku pulang. "Kemana?" tanyanya. "Ke tempat yang dindingnya tanpa cermin," jawabku. Kami berkendara ke Bogor, ke sebuah rumah kecil yang disewakan oleh sepupu temanku. Rumah itu berbau kamper dan mangga. Dapurnya berubin dengan daun-daun hijau yang aneh. Di luar jendela, tonggeret berkicau begitu keras, seolah berdebat dengan malam. Aku hanya membawa barang-barang yang muat di 2 koper, beberapa gaun, buku, dan gambar anak-anak. Kuletakkan kunci rumah tua itu di atas meja dan, untuk pertama kalinya, duduk dengan punggung tegak seperti yang disukai guru etiketku. Keesokan harinya saya pergi ke panti asuhan, sebuah panti asuhan yang membutuhkan sepasang tangan untuk les malam. Saya membacakan cerita untuk anak-anak, lalu mengajari mereka menulis surat untuk diri mereka sendiri di masa depan. Seorang gadis, Nadia, memiliki pergelangan tangan yang kurus dan raut wajah yang begitu serius, seolah-olah ia sedang menghitung kata-kata saya dan memasukkannya ke dalam celengan. Saya berjalan pulang, menghirup aroma tanah basah, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun saya tahu seperti apa aroma hari saya. Aditya bukan orang jahat. Dia benar, ambisius dan keras kepala dalam arti yang baik. Dia bangun sebelum azan, minum kopi hitam tanpa gula, berangkat sebelum macet, pulang lewat tengah malam sambil menempelkan ponsel ke telinganya. Malam harinya, dia bercerita tentang klien dan prosesnya seolah-olah sedang menjelaskan aturan permainan yang rumit. Yang penting adalah gerakan, bukan orangnya. Saya mengangguk. Saya dibiarkan berperan sebagai pantai yang tenang, tidak mengganggu arus dan tidak mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Terkadang, kami menertawakan sesuatu yang sama. Tentang drone yang mengantarkan paket ke atap tetangga, tentang bagaimana kucing Rufi belajar membuka kulkas.
Namun tawa itu segera mereda, seolah-olah kami masing-masing mengatakannya di kamar masing-masing. Rangga tidak memasuki kehidupan baruku. Ia mengantarku, menurunkan koperku, berkata, "Semoga berhasil, Bu." Dan aku berkata, "Terima kasih, Rangga." Kami berdiri canggung seperti orang-orang di depan pintu yang sudah lama terbiasa dengan pintu-pintu lain. "Kau sudah melakukan semuanya dengan benar," katanya. "Aku belum melakukan apapun," jawabku. "Kau sudah mulai," katanya. Dan ia pergi tanpa menoleh ke belakang, seperti yang dilakukan orang-orang yang tahu bagaimana meninggalkan jalan mulus. Terkadang aku mendengar suara hujan di malam hari dan teringat ruang tamu kaca tempat ia dulu menghapus pantulannya. Aku teringat suara Aditya, daftar-daftarnya, usahanya untuk menjadi manusia melalui kisi-kisi. Aku tidak marah. Kami berdua berada di dalam kurungan masing-masing. Hanya saja kurungannya seperti kantor dan kurunganku seperti rumah. Terkadang di hari Sabtu aku melihat mobil biru seperti milik Rangga di jalan menuju pasar, dan hatiku berdebar-debar. Tapi selalu saja mobil yang berbeda. Aku tersenyum mengingat kenangan itu dan kembali ke daftar belanjaan. Jika kau bertanya tentang apa kisahku, aku akan menjawab. Bukan tentang cinta dan bukan tentang perceraian. Kisahku tentang hak untuk memilih udara. Tentang bagaimana emas di dinding tak menyelamatkan dari kekurangan oksigen. Tentang bagaimana terkadang suami dan istri yang tepat adalah orang-orang yang lupa bagaimana suara mereka sendiri terdengar. Dan tentang bagaimana ada pengemudi di dunia bernama Rangga yang tak melewati batas meskipun dipanggil. Mereka ada di sana bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan. Setiap jembatan selalu memiliki dua sisi. Di malam-malam hujan, kubuka jendela dan kota tercium aroma kayu basah dan bensin. Aku tak lagi takut pada kesunyian. Di dalamnya, kudengar anak-anak di halaman rumah tetangga berlatih tari untuk festival sekolah. Seseorang memanggang jagung di warung dan tertawa terbahak-bahak. Rembulan bersembunyi di balik awan, lalu muncul lagi. Aku bukan lagi Nyonya Ratna dari rumah beruang tamu kaca. Aku hanyalah Ratna. Dan jika suatu saat nanti ada yang bertanya siapa yang kucintai, kukatakan, orang yang mengajariku menemukan jati diri. Dan itu pasti aku. Pindah rumah selalu berarti inventaris. Bukan hanya barang-barang, tapi juga suara-suara di kepala. Di minggu-minggu pertama di Bogor, aku belajar hidup perlahan. Merebus air di ketel tua, menjemur cucian di bawah kanopi, bangun pagi untuk membeli manggis, pagi di pasar selagi masih dingin dari malam sebelumnya. Aku belajar mendengarkan azan bukan sebagai suara latar, tapi sebagai pengakuan. Hari telah dimulai dan hari ini milikku. Arga datang di akhir pekan. Kami sepakat dengan sederhana dan jujur. Aku jemput hari Jumat, kamu antar hari Minggu. Tak ada tarikan tersembunyi di tali seperti yang dilakukan orang dewasa. Pada kunjungan pertamanya, ia berkeliling rumah, membuka semua laci, menyentuh celah ubin di dekat wastafel, lalu tiba-tiba bertanya, "Ayah tahu di sini enak?" Aku menjawab, "Ayah tahu aku mudah bernapas di sini." Ia mengangguk seolah mencentang kotak di daftar tak kasat matanya. Di panti asuhan, saya mempelajari tikar kata. Di malam hari, kami menggelar tikar anyaman di tanah dan anak-anak membacakan semuanya dengan lantang, dongeng, iklan, bungkus mie. Fauzan, anak laki-laki yang gagap, merangkai kata-kata perlahan seperti kerikil di sungai. Dan setiap kali ia berhasil menyusun kalimat lengkap, ia berseri-seri seolah-olah ia telah berbelok di seluruh jalan. Nadia menulis surat untuk dirinya di masa depan dan memasukkannya ke dalam kotak sepatu. Ditutupnya, ia menulis dengan spidol. Untukku setahun lagi. Ketika saya melihat kotak itu, suasana menjadi hening di dalam diri saya, keheningan yang hanya terjadi setelah badai petir. Di luar, badai terus berlanjut.
Sebuah percakapan dimulai di obrolan arisan, bekas klub istri idaman kami. Tangkapan layar datang terlambat, seperti berita lama. Mereka bilang, Ratna. Yah, saya selalu merasa mereka punya. Semoga Allah membimbing. Saya membaca dan tidak marah. Pesan-pesan ini berisi kekhawatiran orang lain terhadap pesanan mereka, seperti orang yang memegang piring mereka ketika kereta lewat. Saya tidak menanggapi. Saya pergi ke pasar dan belajar dari para pedagang untuk tidak peduli pada pandangan. Ikan segar atau tidak lebih penting daripada siapa yang berdiri di sebelah kanan. Ternyata masalahnya sederhana. Saya punya lebih banyak hal daripada sekadar cerita. Saya menjual perhiasan saya, menyisakan satu cincin tipis tanpa batu, sebagai pengingat bahwa nilai terletak pada logamnya, bukan kilaunya. Sebagian uang saya gunakan untuk membeli buku dan buku catatan, sebagian lagi untuk kipas angin di ruang kelas tempat kami belajar. Saya menyewa sebuah ruangan di masjid setempat pada malam hari, yang sejuk dan anak-anak lelaki tidak terlalu terganggu oleh nyamuk. Kami memasang jadwal di dinding. Kamis, menulis. Sabtu, membaca nyaring. Minggu, permainan kata. Anak-anak berdebat, tertawa, dan saling berebut kapur. Saya semakin yakin bahwa hidup adalah kata kerja. Aditya dan saya bertemu di sebuah kafe di jalan utama untuk membahas jadwal arga. Dia tiba tepat waktu, duduk tegak, dan meletakkan ponselnya menghadap ke bawah. Apa kamu benar-benar baik-baik saja? Tanyanya, seolah-olah dia sedang menguji bukan suhu tubuhku, melainkan fakta keberadaanku. Benarkah? Kataku. Dia mengangguk dan, yang mengejutkannya, mengakui. Aku tidak tahu bagaimana berbicara tanpa rencana. Aku ingat kalimat itu. Kami sepakat soal liburan, dokter, sekolah. Dia menawarkan untuk membayar semuanya. Aku menolak semuanya dan menerima kesetaraan. Saat kami pergi, aku bertanya, bagaimana keadaan di rumah? Dia mengangkat bahu. Tenang. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, aku memecat Rangga. Aku tidak nyaman. Kata tidak nyaman terdengar seperti dasi orang lain di leher yang basah. Aku mengangguk tetapi gelombang muncul di dalam diriku, bukan kemarahan, bukan kekhawatiran. Aku bertanya-tanya apakah tombol itu telah beralih untuk orang lain. Saya menelepon nomor lama, ia tidak menjawab. Keesokan harinya sepulang sekolah, saya pergi ke sebuah kampung. Di sana, di tempat parkir, saya diberitahu bahwa para pengemudi dari daerah kami terkadang menginap. Seorang perempuan di pintu masuk warung melambaikan tangan ke arah jalan berpohon beringin. Ada bengkel di ujung sana. Kalau dia di sini, pasti ke sana. Bengkel itu beraroma besi dan kesabaran. Rangga sedang duduk di bangku rendah, membongkar karburator dan berbicara dengan seorang anak laki-laki yang memegang lentera. Ia mendongak dan tersenyum, tidak terkejut, tidak merasa bersalah, hanya manusia biasa. Bu, katanya, seperti yang mungkin dikatakan kepada seorang kenalan lama yang bertemu di tempat yang tepat. Rangga datang ke rumah di awal musim hujan. Handal, tidak punya kebiasaan buruk, bisa menyetir di segala kondisi lalu lintas, kata Aditya. Memperkenalkan kami di halaman. Saya melihat seorang pria berkebaya abu-abu sederhana, dengan postur tegap dan tatapan penuh perhatian yang tak berlama-lama menatap saya, sehingga tampak lebih perhatian. Selamat pagi, Bu, sapanya, lalu sedikit menundukkan kepala. Tangannya memang terbiasa memperbaiki berbagai hal. Tak hanya memegang setir, tapi juga memperbaiki engsel yang berderit, menyetel kunci yang goyang. Kehadirannya bagaikan latar belakang musik yang tenang, yang tak terasa sampai musik itu dimatikan. Aku bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mengangguk. Aku pergi sendiri. Akan lebih mudah bagi semua orang. Dan untukmu, tanyaku. Dia memikirkannya. Ini lebih jujur bagiku.
Kami berdiri bersebelahan dan tidak mencari kata-kata yang tidak ada. Aku melihat sebuah kotak dengan tulisan Gosen dan jas hujan hijau di dekat pintu. Aku mendapat uang tambahan dengan sepeda motor. Dan aku membantu di sini. Ibu sakit, lebih baik lebih dekat dengan rumah. Aku merasakan kelegaan sekaligus kesedihan yang tak perlu drama. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan, aku memulai. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Kamu sudah mulai hidup. Aku tersenyum. Dia mengangkat bahu seperti orang yang tidak menganggap dirinya pahlawan dalam cerita siapapun. Di awal Maret, banjir besar datang. Sungai meluap dan panti asuhan kecil kami terdampar di sebuah pulau di antara dua aliran sungai berlumpur. Air membawa botol-botol plastik, ranting, dan sandal anak-anak seseorang. Saya menghubungi semua telepon yang bisa dihubungi. Dan hanya satu kata yang terngiang di kepala saya, anak-anak. Saya dan tetangga, ada yang naik truk, ada yang membawa gerobak, mulai membawa barang-barang terpenting. Dokumen, obat-obatan, buku catatan, kotak Nadia untuk diriku di masa depan. Fauzan menggenggam tangan saya seerat saya menggendong Arga di rumah sakit, dan saya mengucapkan kata-kata sederhana kepadanya. Bernapaslah, kita sudah dekat. Selangkah demi selangkah. Di belokan menuju halte, saya melihat sebuah mobil biru yang familiar. Saya tak sempat memutuskan siapa yang memberi tanda itu, masa lalu atau masa kini, karena mobil itu sudah terlanjur berhenti dan Aditya keluar. Tanpa jas, hanya mengenakan kemeja sederhana, dengan raut wajah yang memang seharusnya. Di mana saya harus meletakkan generator? Tanyanya kepada relawan pertama yang ditemuinya. Saya mengangguk dan dia balas mengangguk. Seperti orang yang sejenak lupa siapa berutang apa kepada siapa. Semenit kemudian, sebuah sepeda motor melambat di samping saya. Rangga melepas helmnya, menatap air, dan tanpa sepatah kata pun berjalan ke meja untuk mengangkat, mengangkut, mengikat. Kami bertatapan sesaat, sedetik kemudian semuanya ada di sana. Saya mengerti, saya tahu. Kita bicara nanti kalau perlu dan tak perlu. Kami diliputi oleh sebuah upaya bersama yang mereka sebut gotong royong. Ketika semua orang menarik satu perahu. Para lelaki menyeret karung pasir, para perempuan membagikan teh dalam gelas plastik. Seorang gadis berkepang sedang membacakan untuk anak-anak agar mereka tidak menangis. Seorang anak laki-laki sedang mengayuh sepeda dan sebuah pompa terpasang padanya. Sesaat, saya melihat dari atas, seperti dari ketinggian ayunan di masa kecil. Betapa pentingnya setiap orang setidaknya memiliki sesuatu di tangan mereka. Tali, selimut, ember, sebuah kata. Kami membawa anak-anak ke tempat yang tinggi, lalu kembali untuk beristirahat. Menjelang senja, air mulai surut. Ada genangan air, bau, dan daftar tugas untuk minggu depan. Saat hari mulai gelap, Aditya mendekat. Aku tidak tahu kau akan datang ke sini. Kau kuat, katanya singkat. Aku menjawab, aku di sini setiap hari. Dia mengangguk ke arah generator. Biarkan saja, anggap saja ini sumbangan perusahaan. Terima kasih, kataku, bukan untuk generatornya, melainkan karena datang sebagai pribadi dan bukan kutipan dari deskripsi pekerjaan. Rangga sedang mengikat kaki meja dengan tali agar tidak tertiup angin dan menertawakan sesuatu yang dikatakan Fauzan. Kami berpisah, masing-masing ke jalan masing-masing. Aku memperhatikan mereka pergi, menyadari bahwa bersama adalah kata yang sangat singkat dan sangat tepat. Kata itu efektif selama kau membawa sesuatu di dekatmu. Lalu kau meletakkan beban di tanah dan melanjutkan perjalanan, bukan menyeret seseorang, melainkan sebuah benda. Hari-hari berikutnya, kami menjemur buku-buku seperti sayap. Ada yang bercanda bahwa kami punya akuarium perpustakaan, ada yang membawa pengering rambut, ada yang membuat rak dari palet. Nadia membawa kotaknya dan bertanya,
Bolehkah aku membuka satu surat lebih awal? Mungkin isinya aku akan bisa berhenti menangis saat mencium aroma kertas basah. Aku tertawa dan berkata, "Ya, boleh." Terkadang masa depan datang lebih awal. Di dalamnya ada selembar kertas dengan garis-garis miring. Aku akan menggenggam tangan orang-orang yang dekat, dan ini akan menjadi kekuatanku. Aku dan Nadia saling berpandangan, dan sepertinya dia juga menulis surat ini untukku. Suatu malam, ketika Arga sedang mengerjakan PR di dapur saya, ia tiba-tiba bertanya, "Kalau waktu itu tidak hujan, apa kamu masih akan pergi?" Pikir saya. "Ya," kata saya. "Aku hanya akan butuh waktu lebih lama untuk bersiap-siap." Ia mengangguk, seperti orang yang sedang menyusun puzzle kehidupan orang lain dan menemukan bagian yang hilang. "Untung saja hujan," katanya, lalu kembali mengerjakan masalahnya. Angin sejuk berembus masuk melalui jendela dan jagung serta mentega mendesis di wajan. Sekali lagi saya yakin bahwa beberapa jawaban hanyalah suara tenang di tengah kesunyian dapur. Beberapa minggu kemudian, Rangga mampir, bukan untuk menemuiku, melainkan ke panti. Ia membawa sekotak buku catatan dan sekotak pensil. "Diskon di gudang," katanya, seolah membenarkan kemurahan hatinya. Anak-anak mengerumuni kotak-kotak itu seperti burung di sekitar tempat makan. Dan kupikir tak ada kelimpahan yang lebih pantas di dunia ini selain berlimpahnya lembar kata. Kami berpapasan di pintu, dan tanpa menatapnya langsung, ia berkata, "Aku mungkin akan pergi sebulan untuk menjenguk ibuku di rumah bibiku di Jepara." "Jaga dirimu baik-baik," kataku. Ia mengangguk, lalu menambahkan, "Kamu juga." Sekali lagi kami tak banyak bicara, tetapi aku mendengar benang merahnya. Kita semua baik-baik saja jika kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Aku mulai menulis surat untuk diriku sendiri, seperti Nadia. Di surat pertama, aku menyelipkan tiket kereta api tua ke Bogor. Di surat lain, selembar daun mangga kering. Di surat ketiga, foto kecil Argi yang sedang tersenyum dengan topi miring. Di surat keempat, aku menyelipkan cincin tipis tanpa batu dan menulis, "Jika kau pernah lupa untuk apa semua ini, ingatlah bagaimana aroma buku-buku kering dan bagaimana air yang berat menjadi lebih ringan ketika kau tak membawanya sendirian." Terkadang di malam hari aku mendengar suara karnaval dari kejauhan, musik dari alun-alun, dan aku merasa kota itu mengedipkan mata. Lihat, kita hidup. Terkadang, saya ditanya apakah saya menyesali sesuatu. Saya menjawab, saya menyesal telah begitu lama menyamakan diam dengan rasa bersalah. Diam bukan tentang saya jahat. Ini tentang, akhirnya saya bisa mendengar. Dengan Aditya, kami belajar berbicara dalam frasa yang pendek, tepat, dan manusiawi. Dengan Arga, kami belajar menertawakan hal-hal bodoh, bukan menertawakan diri sendiri. Dengan anak-anak, kami belajar merangkai kata-kata agar menyatu seperti jembatan. Dengan Rangga, kami belajar diam dengan benar, tanpa terlalu banyak berjanji. Dan dengan diri saya sendiri, kami belajar menjadi orang yang dapat dipercayai oleh malam dan hujan. Awalnya, hanya ada frasa-frasa singkat di antara kami. Kemana harus pergi? Kapan harus menjemput? Di mana harus menunggu? Dia ingat hal-hal kecilku. Bahwa lebih mudah bagiku di lajur kiri, bahwa aku tidak suka AC diarahkan ke wajahku. Bahwa aku selalu merasa tidak nyaman ketika radio menayangkan iklan. Dia mematikannya tanpa bertanya. Seolah-olah dia telah mendengar permintaanku sebelum aku. Taktik ini melucuti. Terkadang kami terjebak di Jalan Sudirman, dan hujan mengguyur atap, dan peta menggambarkan karpet merah lalu lintas sampai ke monumen. Pada saat-saat seperti itu, untuk pertama kalinya, aku mendapati diriku tidak ingin perjalanan berakhir cepat. Suatu sore, ketika angin segar berhembus dari barat membawa aroma laut, kututup jendela dan kuusap meja dengan telapak tanganku. Hangat, dengan jejak pensil.
Kupikir hidup bukanlah apartemen berpemandangan indah atau sederet prestasi. Hidup adalah apa yang tersisa ketika kau mencoret segala sesuatu yang diciptakan untuk laporan. Ia adalah teh hangat, tangan terulur di waktu yang tepat, generator berdengung di kegelapan, seorang anak kecil membaca keras-keras di sela-sela noda air, dan seorang pria yang tahu bagaimana pergi tepat waktu karena cintanya bukan untuk menghancurkan. Jika suatu saat nanti ada yang bertanya apa nama kebebasanku, aku akan menjawab, namanya adalah udara. Dan tampaknya kini aku tahu bagaimana memilihnya. Ketika Arga masuk angin, semuanya terjadi dalam semalam. Dahi yang hangat, jendela yang tertutup, sirup lilac di atas meja, dan tiba-tiba napasnya pendek dan berat. Aku bingung, seolah instruksi telah diambil dariku. Aku tahu segalanya tentang bantal sutra dan berbagai jenis melati, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa ketika seorang anak bernapas seolah kehabisan napas. Aku menelepon Aditya. Dia sedang rapat di hotel, dijanjikan dalam 1 jam. Dan aku mendengar suara-suara aneh di telepon, tenang, dewasa. Aku menelepon Rangga. Dia sudah di gerbang dalam 10 menit. Dia bahkan tidak masuk. Dia hanya menggendong Arga, seolah-olah kau sedang mengangkat sesuatu yang hidup, berharga, bergetar, bukan vas kristal. Dan kami berpacu menembus hujan yang tampak seperti dinding yang bergerak. UGD Hermina berbau antiseptik dan pakaian basah. Petugas memberiku kupon. Perawat yang lelah namun ramah menenangkanku, dan dokter memberikan inhalasi. Aku berdiri di sana, lututku gemetar, dan air hujan yang sama seperti di luar menetes dari mataku. Rangga berdiri di samping lalu kembali dengan tenang membawa 2 gelas teh hangat dari mesin. "Minum, Bu, hangatkan tanganmu," katanya lirih, seolah takut membuat napasku tercekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku minum sesuatu yang hangat selain kopi sambil berlari, dan aku merasakan jari-jariku kembali. Ketika Aditya tiba, semuanya berakhir. Arga tertidur, perawat tersenyum, aku mengucapkan terima kasih dan tidak tahu kepada siapa. Setelah malam itu, rumah itu berubah. Tidak, tetap sama. Gelas yang sama, kolam yang sama, buket anggrek yang sama dari rumah kaca. Namun, suhu yang berbeda menyelimuti udara. Aku menjadi lebih memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak kusadari. Bagaimana Rangga menunggu sampai aku masuk sebelum pergi? Bagaimana ia menggantungkan jubah basahku di gantungan dekat pintu dan selalu meletakkan handuk kering dengan rapi di bawahnya. Kami masih berbincang singkat. Tetapi jeda di antara kata-kata kami tak lagi kosong. Suatu pagi saya meminta izin untuk pergi ke permukiman lama di pinggir pasar Minggu. Ada sebuah warung kecil tempat saya biasa membeli martabak dan telur. Sudah bertahun-tahun saya tidak ke sana. Tempat-tempat baru itu lebih nyaman, lebih bersih, lebih layak. Kami duduk di bawah tenda dan pemiliknya menyeduh teh manis dalam cangkir aluminium. Bagian bawahnya berdentuman di atas kompor seperti metronom. "Kamu tinggal di sini?" tanya Rangga saat saya menyentuh goresan di meja yang tampak seperti sambaran petir kecil. "Tidak, tapi dulu saya pikir saya akan lebih sering ke tempat-tempat seperti ini," kata saya, mengejutkan diri sendiri dengan kejujuran saya. Dia mengangguk. "Tempat menunggu kita lebih lama daripada manusia," katanya, dan saya mengerti mengapa dia mudah. Kami berusaha untuk tidak mencari-cari alasan yang tidak perlu. Namun, alasan-alasan itu datang begitu saja. Kemacetan lalu lintas, hujan deras, janji temu dengan ahli kecantikan yang dibatalkan, panggilan mendadak dari agensi, dan saya meminta untuk mengubah rute dan pergi lewat Tanggul, lebih indah setelah hujan. Kami melewati Tanggul Ancol, tempat lautnya kelabu dan pekat, seperti logam, dan burung-burung camar bertengger di pagar seperti koma putih. Saya jarang berbicara,
Tetapi di kepala saya ada bisikan teks yang terus-menerus. Jangan berpikir, jangan menginjak es tipis. Namun, suaranya ketika ia bertanya, tidak dingin, haruskah saya membuka jendela? Adalah kehangatan yang sulit untuk tidak saya sukai.